Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Devi Agustia. Anak-anak, langsung saja. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa dulu sebelum belajar agar kita paham dan diberi ilmu. Yang akan kita bahas di sini, kita akan membahas secara khusus tentang penulisan huruf kapital dan penggunaan di dan ke sebagai imbuhan dan sebagai kata depan. Langsung saja. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada nama orang dan julukan. Misalkan nama orang, ada Muhammad Jeffrey diawali dari huruf kapital dan Jeffrey diawali juga dari huruf kapital. Julukan, ada Bapak Koperasi, B huruf kapital dan K huruf kapital. Kedua, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Setiap hari Mira membantu ibunya, S huruf kapital. Ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, kunci ini harus segera dikembalikan. Setelah tanda petik diawali dengan huruf kapital. Setelah tanda petik diawali dengan huruf kapital. Keempat, huruf kapital digunakan dalam penyebutan nama agama, nama kitab suci, Tuhan, dan sebutan atau kata ganti Tuhan. Misalnya penulisan agama. Di sini beragama Hindu kapital, beragama Islam kapital. Nama kitab suci Al-Quran huruf kapital, Alkitab diawali dengan huruf kapital. Penulisan Tuhan dan kata gantinya Allah huruf kapital, kata ganti hambanya untuk sebutan Tuhan N kapital. 5. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama, unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Harus diikuti nama orang ya. Jadi di sini contohnya Sultan Hasanuddin, kapital, Raden Ajeng Kartini, kapital. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan kata yang bermakna keturunan atau anak dari, seperti kata bin, binti, boru, atau van. Misalnya, Siti Kuswandari binti Hakim, kapital, huruf kecil, dan kapital. Ludwig van Beethoven, kapital, huruf kecil, dan kapital. Berikutnya, 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, jabatan, maupun kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Misalnya, selamat malam dokter, sapaan untuk dokter diawali dengan huruf kapital. Untuk profesor, prof diawali juga dengan huruf kapital. Sapaan ya, sapaan. 7. Huruf kapital dipakai dalam huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai pengganti nama tertentu. Bisa nama instansi atau nama tempat. Misalnya, di sini sebagai jabatan wakil presiden. Wakil presiden ada Malik. Jadi karena diikuti oleh nama, maka W, P, A, M semuanya ditulis dengan huruf kapital. Gubernur Jawa Barat, kata gubernur G ditulis dengan kapital, Papua P-nya kapital, Barat B kapital. 8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nama bangsa misalnya bangsa Indonesia, I diawali dengan huruf kapital. Suku Bugis, B huruf kapital. Bahasa Melayu, M huruf kapital. Perlu diingat, huruf kapital tidak digunakan dalam bentuk dasar kata turunan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, keinggris-inggrisan. Kata Inggris di sini tidak diawali dengan huruf kapital karena di sini kata keinggris-inggrisan merupakan turunan dari sebuah nama negara atau bangsa. 9.
Huruf kapital digunakan dalam kata pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, H kapital, hari Natal, N kapital, Kamis, K kapital, Desember, D kapital, hari raya Idul Fitri, R, I, dan F ditulis dengan kapital. 10. Huruf kapital digunakan dalam geografi atau penulisan huruf pertama nama geografi. Misalnya, geografinya di sini dijadikan Yogyakarta, jadi daerah istimewa Yogyakarta. DIY semuanya ditulis dengan kapital. Asia Tenggara, AT ditulis dengan huruf kapital. Tetapi huruf kapital tidak digunakan pada nama geografi yang bukan ada nama dirinya, tidak ada nama tempat atau dirinya. Misalnya, di sini menjelaskan berenang di sungai. Geografinya sungai, tetapi karena tidak ada nama sungainya, misalkan sungai apa gitu, berarti sungainya tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital juga tidak digunakan dalam nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Nama jenis adalah nama yang dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya, misalnya gula Jawa, jeruk Bali. Sementara yang bukan nama jenis ditulis dengan huruf kapital, misalnya batik Cirebon, Y-nya kapital, bakpia Yogyakarta, Y-nya kapital. 11. Huruf kapital digunakan dalam setiap huruf pertama dalam judul buku, artikel, karangan, makalah, atau nama majalah. Namun, secara khusus pada kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak di posisi awal tidak menggunakan huruf kapital. Misalnya, majalah bahasa dan sastra. Kata bahasa dan sastra hanya yang ditulis kapital hanya B dan S, karena di sini dan kata tugas tidak ditulis sebagai huruf kapital, diawali dengan huruf kapital. Kemudian kita membahas tentang kata depan. Menurut pedoman hukum umum ejaan bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata depan atau preposisi adalah kata yang selalu ada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Fungsinya menyatakan tempat, arah tujuan, arah asal, pelaku, alat, perbandingan, hasil, atau masalah, akibat, dan tujuan. Misalnya, kamu sekarang tinggal di mana, di spasi mana. Besok aku pergi ke Jakarta, ke spasi Jakarta. Di sekolah, di spasi sekolah. Ini sebagai kata depan. Di, ke sebagai kata depan ditulis dengan spasi. Imbuhan. Dalam bahasa Indonesia, bunyi yang ditambahkan di awal, di tengah, dan di akhir sebuah kata atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Terdapat tiga jenis awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan, dan fungsi imbuhan sebagai membentuk kata kerja, kata sifat, kata bilangan, dan kata keterangan. Contoh, sesosok pria ditemukan tewas di sungai. Imbuhan di sini tulisnya digabung dengan kata, tidak diberi spasi seperti kata depan tadi. Dina dikucilkan, ditulis digabung karena di sini adalah imbuhan. Kejahilan, ke-nya disambung, tidak dispasi seperti kata depan karena ini berupa imbuhan. Perhatikan contoh berikut. Suku Baduy di dalam dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Kata dikenal di sini salah penulisannya karena kata imbuhan kata di sini awalan di digunakan sebagai imbuhan, jadi penulisannya harus disambung. Nah, contoh yang kedua ada kata ke desa. Nah, di sini kata ke desa penulisannya salah karena harusnya dipisah. Ke desa karena imbuhan ke di sini sebagai kata depan. Kalau ini imbuhan di sebagai kata berimbuhan. Ini kata depan, ini berimbuhan. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan klik subscribe. Semoga bermanfaat dan kalian paham pahami baik-baik materinya. Ulang-ulang nonton videonya kalau perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.